Warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Parulian Sinaga dari kelas H1 pagi dengan NPM 2106200422 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan kesempatan ini saya ingin menceritakan dengan adanya kodo dan kodar dalam bencana. Sebelum saya menceritakan tentang kodo dan kodar, marilah kita melafazkan abasman. Pengertian kodo dan kodar yang dilengkapi contoh dari hikmah beriman kepadanya dalam artikel ini. Menurut KKBI, kodo adalah peraturan hukum, ketentuan yang berasal dari Allah. Sementara kodo atau KKBI, kodar adalah ketentuan Tuhan atau takdir. Kodo dan kodar merupakan rukun iman ke-6. Dikutip dari buku Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti karangan Hindu Anwar dan Faisal Ghazali, kodo dan kodar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Kodo adalah ketentuan atau keputusan dan ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Dalam Quran surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran surah Al-Hadid. Jadi bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak dapat kita ketahui. Semua itu hanya Allah yang telah merencanakannya. Begitu juga kita tidak dapat tahu kapan kita meninggal dunia, kapan dunia ini kiamat, dan kapan dunia kiamat. Qadar adalah takdir, segala tentuan Allah SWT yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Keberhasilan usaha tergantung pada gigi atau tidak usaha kita. Untuk mencapai keberhasilan diperlaku kehati-hatian pada banyak faktor. Untuk mencapai keberhasilan diperlaku kehati-hatian pada banyak faktor. Misalnya Allah SWT memberikan modal kecerdasan kepada kita. Hendaknya modal itu dimaafkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri, mengejar cita-cita yang baik. Adapun di sini saya ingin menyebutkan contoh-contoh kodo di antaranya. 1. Matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. 2. Kematian pasti datang. 3. Bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Dan di sini saya juga menyebutkan dengan contoh-contohnya qadar di antaranya. 1. Menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. 3. Menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena rahmah dan suka menyapa kepada siapa saja. 4. Menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi harus usaha gigih. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan atas pengertian menceritakan adanya kodo dan kodar. Saya yang bernama Parulian Sinaga. Kalau ada kata-kata saya yang salah dan yang tidak baik, yang tidak jelas, mohon dimaafkan Bu. Sebelumnya saya mohon maaf dengan adanya kata-kata tadi yang salah.
Sebelum saya mengucap salam, mari kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati.